Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian bahagia dan ceria. Anak-anak, pembelajaran kali ini adalah lanjutan dari pembelajaran materi Bahasa Indonesia tema 1 subtema 3 pertumbuhan hewan. Di pertemuan sebelumnya kalian masih ingat tentang ciri-ciri hewan, alat pernafasannya, dan cara berkembang biaknya. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang perubahan bentuk hewan. Sebelumnya kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa, yaitu baca bismillah aja ya anak-anak ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita lanjutkan materi kita. Ya, yang pertama tentang kupu-kupu. Ya, gambar di atas menunjukkan dari hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan, ya, alhamdulillah. Dari kehidupan kupu-kupu ini sangat luar biasa ya anak-anak ya. Berubah-ubah bentuknya. Yang pertama dari telur, ya, dari telurnya kemudian menetas menjadi ulat. Kemudian ulatnya makan ya beberapa hari, kemudian menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong baru berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Di sini kita harus bersyukur kepada Allah ya. Ulat yang menjijikkan ya, setelah dia menjadi kepompong kemudian berubah bentuk, dia bisa terbang, mempunyai sayap. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Wah, binatang apa itu anak-anak? Ya betul, binatang katak. Ya, katak juga memiliki tahapan daur hidup. Mulai dari telur, kemudian berubah menjadi berudu. Setelah menjadi berudu, katak menjadi katak muda. Kemudian menjadi katak dewasa. Ya. Jadi katak mempunyai berapa tahap? 4 tahap ya. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Kemudian lama-kelamaan dia berkembang, ekornya menghilang, kemudian katak muda berubah menjadi katak dewasa. Nah, untuk yang terakhir ini binatang apa anak-anak? Iya betul, binatang nyamuk. Ya, kita perhatikan video berikut ini ya anak-anak ya. Kalian dengarkan baik-baik. Nyamuk akan melewati 4 tahap perubahan. Berikut ini penjelasannya. Tahap pertama, stadium telur. Tahap metamorfosis nyamuk diawali dari proses pembuahan sel telur nyamuk betina yang dilakukan oleh spermatozoa nyamuk jantan yang kemudian menghasilkan zigot. Pembuahan akan menghasilkan telur dan telur akan diletakkan di permukaan air yang dilakukan induk betina. Untuk permukaan air yang digunakan sebagai habitat telur nyamuk adalah perairan tenang serta memiliki kelembaban yang tinggi. Namun, pemilihan air juga tergantung dari masing-masing jenis nyamuk. Contohnya pada nyamuk Anopheles akan meletakkan telur pada permukaan air secara satu persatu atau bergerombol, namun saling terlepas, dan telur nyamuk Anopheles juga memiliki alat untuk mengapung. Telur nantinya akan ada dalam periode inkubasi atau pengeraman. Inkubasi sempurna akan terjadi pada musim dingin dan sesudah itu barulah larva akan mulai keluar hampir dalam waktu yang bersamaan. Pada fase telur,
Habitat air merupakan faktor yang terpenting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan telur nyamuk. Jika air mengering, maka telur nyamuk tersebut akan mati. Biasanya, fase telur ini akan terjadi selama 2-3 hari dan akhirnya akan menetas menjadi larva. Tahap kedua, stadium larva. Sesudah telur nyamuk menetas, maka larva nyamuk yang disebut dengan jentik akan keluar dari cangkangnya, kemudian akan tumbuh pada permukaan air. Di dalam proses tersebut, akan terjadi 4 tahap pertumbuhan selama 7-10 hari, sampai akhirnya ada di tahap metamorfosis nyamuk yang berikutnya, yakni pupa. Pada 4 tahap pertumbuhan yang terjadi, nyamuk akan berubah bentuk dan jumlah bulu halus di tubuhnya juga bertambah. Pertumbuhan dari jentik atau larva nyamuk terjadi karena beberapa faktor, yakni suhu air, ketersediaan dari bahan makanan, serta ada atau tidaknya predator pada ekosistem perairan di habitatnya tersebut. Ini dilakukan nyamuk karena memang jentik nyamuk dijadikan mangsa untuk beberapa jenis biota perairan seperti moluska, ikan, dan beberapa jenis biota air lainnya. Pertumbuhan dari jentik nyamuk ini akan sangat berpengaruh dengan nutrisi, temperatur, dan juga predator. Jentik sendiri akan bernapas dengan saluran udara di bagian ujung ekor. Umumnya jentik-jentik nyamuk ini akan makan mikroorganisme, namun ada juga jentik yang memangsa jentik dari spesies lainnya. Tahap ketiga, stadium pupa. Stadium berikutnya adalah stadium pupa. Sesudah selama 1 minggu menjadi larva, maka jentik nyamuk akan masuk ke tahapan terakhir, yakni di perairan. Larva nyamuk akan berubah menjadi pupa atau kepompong yang bertujuan untuk mempersiapkan tubuhnya menjadi nyamuk dewasa yang sudah siap untuk terbang. Di dalam fase tersebut, pupa akan berada dalam kondisi inaktif. Namun meski dalam kondisi inaktif, fungsi dari fisiologis penapasan nyamuk masuk tetap berfungsi. Nyamuk masih menyerap oksigen dari udara lewat corong nafas di bagian atas pupa. Fase pupa biasanya akan terjadi selama 12 hari. Selama beberapa hari tersebut, sayap halus akan mulai terbentuk yang nantinya akan dipakai untuk terbang dalam fase metamorfosis berikutnya. Tahap terakhir, stadium nyamuk dewasa. Sesudah fase pupa yang terjadi selama 12 hari, maka seekor nyamuk dewasa sudah siap untuk terbang dan menghisap darah manusia. Nantinya, nyamuk akan memiliki salah satu dari 2 jenis kelamin, yakni nyamuk jantan dan nyamuk betina. Untuk nyamuk jantan umumnya akan lebih dulu keluar dari pupa dibandingkan dengan nyamuk betina. Jika nyamuk jantan dan betina sudah sama-sama keluar dari pupa, maka nyamuk akan melakukan proses kawin dan nyamuk betina akan beristirahat selama 2 hari sebelum mulai mencari darah. Nyamuk yang cukup dewasa serta siap terbang sudah memiliki organ yang lengkap. Tahap keluarnya nyamuk dari kepompong ini adalah tahap yang paling penting sebab nyamuk harus keluar dari air tanpa melakukan kontak langsung dengan air, sehingga hanya bagian kaki yang nantinya akan bersentuhan dengan permukaan air. Itulah penjelasan mengenai metamorfosis nyamuk. Nah, anak-anak sudah melihat video tentang tentang daur hidup nyamuk ya. Subhanallah ya anak-anak ya. Ternyata Allah itu menciptakan hewan itu luar biasa ya. Dari yang satu hewan aja sudah bermacam-macam bentuk ya. Jadi di situ kuasanya Allah. Oke anak-anak, perhatikan gambar daur hidup nyamuk berikut ya. Tadi sudah dijelaskan daur hidup itu ada 4, yaitu telur, kemudian menjadi jentik-jentik, kemudian menjadi pupa, terus menjadi nyamuk dewasa. Ya, coba kita baca sama-sama ya. Pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Nah, nyamuk yang menularkannya itu bernama apa anak-anak? Ya, bernama nyamuk Aedes aegypti. Nah, penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air.
Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Nah, biasanya posternya itu yang berkaitan dengan nyamuk disingkat dengan 3M. Apa aja itu 3M? Menguras tempat penampungan air, terus menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas, ya. Jadi istilahnya 3M. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang daur hidup hewan. Ada 3 yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah kupu-kupu, kemudian katak, dan terakhir adalah nyamuk, ya. Jadi kalian sudah paham ada berapa tahapan-tahapan setiap hewan tersebut, dan kalian sudah Ibu harap kalian bisa menggambar tahapan-tahapannya hewan-hewan yang tadi sudah kita pelajari, ya. Kalau kalian tidak bisa menggambar, berarti kalian bisa menulis aja, ya, melalui tulisan saja. Oke. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini, dan pembelajaran subtema 3 sudah selesai. Nanti kita melanjutkan subtema 4, dan ingat pesan ibu 5M dan 1D, ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas atau interaksi, dan terakhir doa. Ingat ya, doa yang kita harapkan itu apa aja, ya. Yang terutama doa minta kesehatan dan doa untuk dihindari dari musibah, ya. Oke anak-anak, Ibu akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.